Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media pembelajaran yang disusun oleh 1. Anggi Maulidia, 2. Sinta Agustina, 3. Hana Nur Harfiah, 4. Suci Dwi Ramadhani, 5. Nanik Mariati. Media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan, orang, dan peralatan. Menurut Syaiful Bahri Zamarah dan Azwan Zain, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau informasi pesan. Dalam perkembangannya, media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. Jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran audiovisual, media pembelajaran visual, media pembelajaran audio, media pembelajaran komputer, media pembelajaran cetak, media pembelajaran multimedia. 1. Media pembelajaran audiovisual. Media audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Paduan antara gambar dan suara membentuk karakter sama dengan objek aslinya. Alat-alat yang termasuk dalam kategori media audiovisual adalah televisi, video, VCD, sound, dan film. Ada dua jenis media audiovisual, yaitu audiovisual gerak atau pembelajaran dan audiovisual diam atau film bingkai. Seperti contoh yang tertera di bawah ini. Karakteristik media audiovisual. Yang pertama ada diam, dengan karakteristiknya film rangkai atau film strip, film bingkai atau slide, halaman atau suara, buku dengan audio. Sedangkan pada gerak, karakteristiknya ada film atau suara, pita video film TV, holografi, video, dan compact disc atau CD. Karakteristik media audiovisual. A. Bersifat linear. B. Menyajikan visual yang dinamis. C. Digunakan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh perancang. D. Merupakan representasi fisik dari gagasan real atau abstrak. E. Dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif. F. Berorientasi pada guru. G. Media audiovisual sementara ini masih dianggap sebagai media komunikasi dan informasi yang paling efektif dibanding dengan media komunikasi dan informasi yang lain, atau media cetak, radio, dan lain-lain. Media ini dibagi dalam 1. Audiovisual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber, seperti video kaset. Yang kedua, audiovisual tidak murni, yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Misalnya film bingkai suara yang unsur gambarnya berasal dari slide proyektor dan unsur suaranya berasal dari tape recorder. Implementasi dalam proses pembelajaran. Salah satunya dalam jurnal di atas, media audiovisual dapat digunakan untuk memudahkan siswa memahami konsep koloid dan menyadarkan siswa bahwa koloid sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Media ini mengandung komponen audio yang dapat menyampaikan informasi pengetahuan seperti halnya penjelasan verbal di atas. Media ini juga mengandung video yang menampilkan gerakan dan animasi dalam menjelaskan materi, sehingga dapat membangkitkan kesan pada siswa dan menarik perhatian mereka. Yang kedua, media pembelajaran visual. Menurut Arif Sadiman DKK, media pembelajaran berbasis visual adalah media pembelajaran yang menyalurkan pesan lewat indera pandang atau penglihatan. Jenis-jenis media visual. Yang pertama, media grafis, media OHP atau OHT. Media grafis
Menurut Susilana dan Riana 2011 mengklasifikasikan bentuk-bentuk media visual grafis yaitu 1. Grafik, yaitu penyajian data berangka melalui perpaduan antara angka, garis, dan simbol. Yang kedua, diagram, yaitu gambaran yang sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang biasanya disajikan melalui garis-garis simbol. Yang ketiga, bagan, yaitu perpaduan sajian kata-kata, garis, dan simbol yang merupakan ringkasan suatu proses, perkembangan atau hubungan-hubungan penting. Yang keempat, sketsa, yaitu gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari suatu bentuk gambar. Yang kelima, poster, yaitu sajian kombinasi visual yang jelas, menyolok, dan menarik dengan maksud untuk menarik perhatian orang yang lewat. Yang keenam, papan flanel, yaitu papan yang berlapis kain flanel untuk menyajikan gambar atau kata-kata yang mudah ditempel dan mudah dilepas. Yang ketujuh, bulletin board, yaitu papan biasa tanpa dilapisi kain flanel. Gambar-gambar atau tulisan-tulisan biasanya langsung ditempelkan dengan menggunakan lem atau alat. Media OHT atau OHP. OHP adalah salah satu jenis alat atau pesawat proyektor yang digunakan untuk memproyeksikan, memantulkan objek yang tembus cahaya atau transparan ke permukaan layar. Alat ini dipakai guru sebagai ganti papan tulis, dapat diletakkan di meja guru sebagai pengganti papan tulis, dapat diletakkan di meja guru dengan layar pada dinding di muka kelas. Karakteristik media visual. 1. Sifatnya konkret, lebih realistis, menunjukkan pokok masalah dibanding dengan media verbal semata. 2. Gambar dapat mengatasi ruang dan waktu. 3. Dapat menghindarkan verbalisme dan memperjelas pesan. 4. Dapat mengatasi keterbatasan pengamat. Implementasi pada proses pembelajaran. Implementasi pada pembelajaran visual salah satunya pada jurnal di atas. Pembelajaran sains lebih menyenangkan dengan menggunakan salah satunya visual komik dengan materi pencemaran air. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan kelayakan media komik IPA terpadu, tema pencemaran air yang dikembangkan berdasarkan kelayakan teoritis, yaitu hasil validasi dosen dan guru IPA, dan berdasarkan kelayakan empiris, yaitu respon siswa. Namun, dalam implementasinya, belum mengajarkan IPA secara terpadu. 3. Media audio. Media audio pembelajaran yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan, materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara. Untuk karakteristik media audio, hampir sama dengan media audio visual. Karakteristik media pembelajaran audio. 1. Media audio merupakan jenis media yang berhubungan dengan indera pendengaran atau media yang hanya dapat didengar saja. Yang kedua, pesan yang akan dituangkan pada lambing-lambing auditif. Yang ketiga, berupa kaset, audio MP3, radio, telepon, pita audio. Implementasi pada proses pembelajaran. Salah satu implementasinya pada jurnal berjudul seperti gambar di atas. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1. Kecenderungan kebutuhan pengembangan media pembelajaran audio cerpen yang bermuatan nilai-nilai pendidikan karakter menurut persepsi guru dan peserta didik. 2. Karakteristik pengembangan media pembelajaran audio cerpen yang bermuatan nilai-nilai pendidikan karakter. Yang ketiga, wujud media pembelajaran audio cerpen yang bermuatan nilai-nilai pendidikan karakter dan buku panduan yang dikembangkan. 4. Keefektifan pengembangan media pembelajaran audio cerpen yang bermuatan nilai-nilai pendidikan karakter. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Bisa diakses melalui jurnal di bawah ini. 4. Media cetak.
Media teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Karakteristik media cetak: A. Teks dibaca secara linear. B. Menampilkan komunikasi secara satu arah dan reseptif. C. Ditampilkan secara statis atau diam. D. Pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip-prinsip pembahasan. E. Berorientasi atau berpusat pada siswa. Implementasi pada proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengembangkan media pembelajaran berupa buletin IPA terpadu dalam bentuk buku saku pada materi bunyi. 2. Mengetahui respon peserta didik terhadap kelayakan media pembelajaran berupa buletin IPA terpadu pada materi bunyi dalam bentuk buku saku untuk peserta didik kelas 8 dengan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran berupa buletin IPA terpadu dalam bentuk buku saku pada materi bunyi? Bagaimana respon peserta didik terhadap kelayakan media pembelajaran berupa buletin IPA terpadu dalam bentuk buku saku pada materi bunyi? Penelitian ini merupakan penelitian R dan D yang diadopsi mengembangkan dari Borst and Chell. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 8 SMP Negeri 7 Bandar Lampung dan SMP Negeri 21 Bandar Lampung berjumlah 40 orang peserta didik, dan instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa angket yang diberikan kepada ahli materi, ahli media, dan guru IPA SMP untuk menguji kelayakan media pembelajaran berupa buletin dalam bentuk buku saku untuk pembelajaran IPA terpadu. Bisa diakses di link di bawah ini. 5. Media komputer. Media pembelajaran komputer adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam belajar. Melalui pembelajaran ini, bahan ajar disajikan melalui media komputer yang diproyeksikan melalui infokus sehingga kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik bagi siswa. Karakteristik media pembelajaran komputer. A. Dapat digunakan secara acak, non-sekuensial, atau secara linear. B. Dapat digunakan sesuai keinginan siswa atau perancang. C. Gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan simbol dan grafik. D. Prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini. E. Berorientasi pada siswa dan melibatkan interaktivitas siswa yang tinggi. Implementasi pada proses pembelajaran. Telah berhasil dikembangkan model pembelajaran fisika berbasis ICT pada implementasi kurikulum 2013 yang valid dan praktis. Produk yang dihasilkan berupa multimedia interaktif, model drill, tutorial, simulasi, dan instruksional games. Penelitian ini menggunakan metode development, research, model, round 3, dan menggunakan evaluasi Tesmer. Instrumen yang digunakan berupa angket pada validasi ahli dan evaluasi one-to-one secara evaluasi small group. 6. Media pembelajaran multimedia. Media pembelajaran berbasis multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Multimedia menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan interaktif. Karakteristik media pembelajaran multimedia. 1. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. 2. Bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. 3. Bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Implementasi pada proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa pada mata diklat sistem
kontroler. Pengembangan dilakukan melalui tahap studi pendahuluan, pengembangan produk, dan evaluasi. Produk penelitian ini berupa multimedia interaktif, program flash yang dikemas dalam bentuk CD. Produk divalidasi pakar dan diuji pada kelas 11 program keahlian teknik elektronika industri di salah satu SMK negeri di Kabupaten Bandung. Analisis data dari angket, observasi, dan pretest post-test menghasilkan temuan bahwa media yang dikembangkan mampu meningkatkan pemahaman siswa dengan nilai rata-rata 73,85, cukup dengan rata-rata 0,47, sedang. Kesimpulan, jenis-jenis media pembelajaran dan setiap jenis media pembelajaran memiliki karakteristik tersendiri, sehingga dikelompokkan menjadi 6 kelompok besar, yaitu 1. Media pembelajaran audiovisual. Media audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Paduan antara gambar dan suara membentuk karakter yang sama dengan objek aslinya. 2. Media pembelajaran visual atau media pembelajaran berbasis visual adalah media pembelajaran yang menyalurkan pesan lewat indera pandang atau penglihatan. 3. Media pembelajaran audio, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara. Yang keempat, media pembelajaran komputer. Pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam belajar. 5. Media pembelajaran cetak. Cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Yang keenam, media pembelajaran multimedia atau media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Multimedia menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan interaktif. Daftar pustaka seperti yang tertera di bawah ini. Sekian kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.